Sejarah Konsultan Public Relation. Sejarah mencatat Elfie Ledbetterly sebagai pencetus awal perusahaan public relation di New York pada tahun 1905. Unit bisnis itu didirikan bersama rekannya George Parker dan diberi nama Parker and Lee. Sayangnya, perusahaan itu tutup 4 tahun kemudian. Meskipun begitu, nama Elfie Lee dikenang sebagai pendiri jasa konsultan public relation di negeri Paman Sam itu. Pada era ini, publik menyebut konsultan public relation sebagai konsul pendapat umum atau agensi pres dan sebutan lainnya. Adapun praktik public relation konsultan PR kemudian dikenal di Indonesia di era 1970-an. Saat itu, Alwi Endahla mulai mendirikan perusahaan kehumasan yang memberikan jasa profesional terhadap lembaga. Kepastian target agar perusahaan, organisasi maupun lembaga puas terhadap layanan jasa konsultan PR, ada baiknya pada tahap awal memastikan target yang ingin dicapai untuk program tertentu. Target ini menggunakan indikator keberhasilan, sehingga manajemen perusahaan dan konsultan PR yang digunakan jasanya dapat mengetahui bahwa target telah tercapai ataupun tidak. Kepastian target juga harus dibunyikan dalam perjanjian kontrak kerja, sehingga apabila target tidak tercapai, kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta sanksi yang diperolehnya. Pada akhirnya, ini memberikan kepastian hukum pada kedua belah pihak. Jika target tidak tercapai, maka perusahaan ataupun lembaga sebagai pengguna jasa dapat mengakhiri hubungan kontrak kerja secara sepihak. Jika hal ini dilakukan, maka kedua belah pihak dapat mengakhiri hubungan kontrak kerja secara profesional karena target yang tidak dicapai dan ini tidak akan berdampak pada tuntutan. Keuntungan menggunakan konsultan PR. Menurut Rosadi Ruslan, dalam buku Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi disebutkan beberapa keuntungan menggunakan konsultan PR. Yang pertama yaitu konsultan PR merupakan penasihat lepas, enak berdiskusi, serta memiliki keahlian tinggi di bidangnya dan bersedia untuk dikritik, bahkan ditolak. Tim kerja konsultan public relation terdiri dari praktisi atau profesional yang berpengalaman luas dan memiliki wawasan tinggi serta kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Menurut amatan Pak Masriyadi Sambo dalam bukunya, sebagian besar tim konsultan PR ini terdiri dari mantan wartawan, penyiar radio dan televisi, dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, tim konsultan PR ini memiliki relasi dengan berbagai kelompok masyarakat, baik dengan kelompok masyarakat, tokoh agama, intelektual, serta kelompok pejabat negara. Biaya jasa konsultan PR. Jim R. McNamara dalam buku Public Relation Handbook for Managers and Executive pada tahun 1996 menyebutkan bahwa biaya atau honor yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau lembaga sebagai jasa pengguna jasa konsultan PR dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Apa itu? Pertama adalah professional fees. Professional fees merupakan biaya yang ditanggung menurut lamanya penggunaan jasa konsultasi. Yang kedua, production cost merupakan biaya yang dikaitkan dengan proses produksi percetakan, material, fotografis, desain grafis, pembuatan website, video, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah out-of-pocket expenses, merupakan biaya penunjang yang dikaitkan dengan jasa kurir, perjalanan dinas, penggunaan telepon, hotel, akomodasi, dan lain sebagainya untuk event tertentu. 5 konsultan PR terbesar di Indonesia. Konsultan PR di Indonesia semakin bertambah karena profesi ini menjanjikan dalam segi finansial. Konsultan PR di Indonesia tak kalah saing dengan konsultan PR asing yang dapat dijadikan acuan melalui rekam jejak dari konsultan PR tersebut bagaimana kepuasan klien terdahulu terhadap kinerjanya. Majalah Nick Marketing Communication Indonesia pada Maret hingga Mei 2015 silam merilis 6 perusahaan PR dengan kepuasan klien tertinggi di Indonesia, yakni yang pertama, Enderman Indonesia, yang kedua,
Maverick solusi komunikasi. Yang ketiga, Baining Communication. Yang keempat, Fortune Public Relation. Yang kelima, Cognito Communication. Yang keenam, Ogilvy Public Relation. Kode etik konsultan PR. Khususnya di Indonesia, kode etik konsultan PR telah dirumuskan oleh Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau APPRI. Kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Pasal kedua, media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan media komunikasinya. Pasal ketiga, kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak bermaksud untuk mendapatkan kepentingan tersembunyi dari apa yang dia lakukan. Pasal keempat, informasi rahasia. Seorang anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya. Pasal kelima, nama baik profesi. Seorang anggota harus menjaga nama baik profesinya. Pasal keenam, menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota harus menjunjung tinggi kode etik ini dan juga bekerja sama dengan anggota lainnya untuk menjunjung tinggi.